Setiap perjalanan memiliki tujuannya, tapi ada perjalanan yang bukan sekedar berpindah tempat, melainkan menelusuri waktu, menyentuh jejak yang ditinggalkan masa lalu. Hari ini, langkahku menuju Semboro, sebuah desa di Jawa Timur yang menyimpan saksi bisu dari peradaban besar yang pernah berjaya, yakni Beteng Batu Mulyo. Di antara batu-batu tua dan sisa reruntuhan, sejarah seakan berbisik, mengajak kita untuk tidak melupakan. Inilah kisah perjalanan mencari makna dari yang telah lama ditinggalkan. Dan semuanya dimulai. Kami melakukan perjalanan menuju situs Benteng Majapahit di Semboro. Tapi di sini kita salah jalur, Bapak. Ya, kok Bapak sih? Iya, kawan. Jadi kita harus putar balik dan ternyata jalannya sangat ramai. Banyak truk. Menakutkan sekali. Aduh. Ini mau aduan sama truk tadi. Kita putar balik. Tadi udah jauh sampai mau ke Tanggul. Sabar ya, ini kita di perjalanan udah setengah jam. Kita di sini ngerasa GR karena disambut para burung-burung. Memang bener kayak nyambut kita loh di sini. Aku tadi sambil ngerjain apa? Ngerjain besok. Apa besok? Sosiologi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Anggun Aprilia. Saya dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Untuk memenuhi tugas UAS di sini kita mengunjungi situs Beteng Batu Mulyo. Di mana di sini itu peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang yuk kita masuk ke pembahasan. Di mana tahun 1918 seorang pemuda bernama Mat Salam merantau dari Blitar ke Jember. Saat sedang mencari kayu bakar di hutan, ia menemukan area seluas 5 hektar yang dipenuhi gundukan dan puing bangunan tua berbentuk kamar-kamar. Nah, di sekitar bangunan itu tumbuh pepaya, terus juga jeruk bali yang lebat. Nah, karena penasaran, ia memetik dan memakan buahnya. Tapi anehnya, ia malah tersesat selama 3 hari, hingga akhirnya bisa pulang setelah meletakkan buah tersebut di tempat semula. Nah, peristiwa ini jadi itu awal mula cerita mistis situs Beteng, hingga akhirnya pada tahun 1939 ditemukan sumur kuno oleh Bapak Sarjo Suwondo. Sejak saat itulah tempat ini dikenal sebagai salah satu situs bersejarah yang menyimpan banyak misteri. Nah, teman-teman, jadi di tahun 1998 warga dan tokoh masyarakat di Semboro ini ngadain rapat buat memugar benteng tua itu. Mereka sepakat membangun ulang bentuk aslinya, terus ditambah gapura keren bergambar kepala raksasa Kumbakarna. Proyek ini selesai tahun 1958 dan diresmikan langsung sama Bupati Jember waktu itu, yakni Bapak Tomo di tahun 1959. Tempat ini makin terkenal dan jadi tujuan wisata religi juga. Banyak orang datang ke sini pas hari-hari tertentu, kayak Jumat Kliwon atau Minggu pagi. Gak cuma dari Jember, tapi juga dari Surabaya, Solo, bahkan Semarang. Kebanyakan sih nyekar ke makam Mbah Ngelui Panji Saputra sambil minta berkah dan rezeki. Tapi nih ya, ada juga kisah unik. Tahun 1962 itu ada warga nemuin mainan dari batu. Bentuknya lucu-lucu, tapi setelah itu malah jadi aneh, kayak kerasukan gitu. Akhirnya mainan itu dikembalikan ke tempat semula.
dan anehnya tiba-tiba berputar sendiri lalu hilang entah kemana. Mistis banget kan ya? Nah, pada tahun 1963, juru kunci situs ini mendapatkan firasat akan ada rapat gaib di malam Selasa Kliwon. Benar saja, terdengar suara kuda dan percakapan dalam bahasa Jawa halus. Paginya, banyak puntung rokok berserakan seperti habis dipakai banyak orang. Nah, kemudian pada tahun 1968, situs ini itu sempat dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Patung dicuri, pohon ditebang, dan banyak pelaku alami nasib tragis. Bahkan ada yang meninggal dunia. Sejak saat itu tentara 15 menjaga situs ini. Nah, di situ tuh ya ada sebuah pohon beringin yang dipercaya menyimpan benda pusaka. Nah, pada tahun 1971 ada rombongan dari Surabaya datang ke situs benteng itu buat nyari pusaka loh. Nah, mereka bukan orang biasa. Katanya sih ada yang dari TNI AL. Anehnya setelah mereka berterikat semalaman, muncullah batu akik berwarna hijau dan merah. Pas dites, batu itu kebal peluru, tapi itu belum seberapa ya. Beberapa dari mereka bahkan melihat pusaka-pusaka aneh kayak pedang Kangkang Pamor Kencana. Mereka bukan orang biasa loh, katanya sih ada yang dari TNI AL. Anehnya setelah mereka berterikat semalaman, muncullah batu akik berwarna hijau dan merah. Pas dites, batu itu kebal peluru, tapi itu belum seberapa. Beberapa dari mereka bahkan melihat pusaka-pusaka aneh kayak pedang, Kangkang Pamor Kencana Cemeti, sampai bendera merah putih dan peti besar misterius. Tapi mereka tamak, semua itu hilang begitu saja. Dan sejak saat itu nggak ada yang bisa menemukannya lagi. Para burung-burung Namun, meskipun banyak yang mencoba, tak satu pun berhasil mengambil apapun di sana. Situs ini telah dilindungi sebagai cagar budaya oleh pemerintah dan dijaga ketat oleh juru kunci. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan peninggalan-peninggalannya. Jadi kalian dengerin ya guru kuncinya bicara. Yang ditemukan dalam kemiringan 45 derajat tumbaknya dekat gak apa-apa. Bisa Pak. Terus bisa melubangi batu kayak gitu, bisa lubang. Lubangnya pun presisi bagus, nggak melenceng kan. Terus untuk istilahnya perlengkapan alat itu ada kepalanya Bung Karno dihancurkan, ini hidungnya. Ini hidungnya saja Pak. Iya. Itu berarti gede banget ya? Iya. Ini yang menemukan warga sekitar. Dia menemukan dibawa pulang, tujuannya itu tadi. Kita zaman dulu kita buang air besar kan nggak pakai kloset, kita bikin di tanah. Nah, ini untuk injakan. Karena apa? Seumpama kaki ditaruh di sini sama sini kan enak. Iya. Tapi ya itu tadi, akhirnya dia kemaluannya membesar. Membesar, akhirnya dia sakit, terus dia dapat mimpi disuruh mengembalikan ini ke sini. Akhirnya sama dia dikembalikan, jarak 2 hari sembuh total. Makanya kenapa peninggalan-peninggalan dulu itu tidak boleh dibuat main-main, karena ya kita Ada hodamnya ya. Iya, karena apa, orang dulu bikin itu pun beliau-beliaunya itu berpuasa. Terus hari pembuatan pun dicari pakai hari yang baik. Kalau untuk ajaran yang sampai sekarang melekat yaitu tadi, zaman dulu leluhur kita itu kan kalau untuk mengolah padi menjadi beras itu kan kita tumbuk dulu.
Kalau untuk ini namanya batu pipisan. Ini fungsinya zaman era kerajaan. Ini untuk meracik obat. Karena apa? Kita bikinnya kayak gini. I love you. Jadi kayak untuk masak juga ditaruh. Kalau untuk sekarang kan tulang. Iya. Nah, Dulu pakai kayak. Iya. Itu batu lubang untuk menaruh sesaji yang ada di persawahan ini. Jadi setiap sudut persawahan pasti ada. Kalau dulu ada batu lubang besar, terus ada lubang kecil-kecil kayak gini. Ini untuk penghitungan bulan. Kalau ini yang menemukan orang Bali, beliau kesini, terus dia menemukan, katanya ini perwujudannya Dewa Siwa yang namanya Linggayoni. Oh, Linggayoni. Ya. Oh, Linggayoni ada yang kecil juga. Iya. Ini kan ditaruh di rumah kan kayak gini. Itu pun yang menemukan orang Bali asli ke sini. Waktu itu saya bisa, yang bawah itu saya taruh di atas, yang kecil itu saya taruh di bawah. Waktu itu beliau ke sini, terus masuk melihat itu yang bawah itu. Terus akhirnya tanya, laki-lakinya mana Pak? Saya kurang paham. Karena apa, di agama saya tidak mengerti, tidak mengenal kayak gitu. Akhirnya saya suruh cari sendiri, akhirnya menemukan itu. Itu pun beliaunya menaruh di situ, dia pun juga permisi. Terus akhirnya jarak setengah bulan, 15 hari beliau kesini sama keluarga besarnya, sama istilahnya kalau di kita Pak Yai. Jadi dia mengadakan upacara di sini. Kalau identiknya Majapahit, batu batanya ini batu bata yang lama. Terus bagian ada ditumpuk di sebelah selatan. Mendekat nggak apa-apa. Sebagian kita ditempel di dinding sebelah sini. Ini juga ada, kita ngambil salah satu contoh aja. Kita nggak mau ngambil semua karena apa? Takutnya kalau kita simpan uang logam di sini banyak, takutnya pihak dinas pariwisata di sini diambil. Ini uang logamnya dulu zaman Tionghoa. Oh, ini berarti uang-uang Cina. Iya. Loh. Ini zaman Tionghoa, zaman, kalau orang Jawa bilangnya orang apa? Uang kebyok. Yang pakai orang Cina dong, Pak. Kan dulu kan uang kepeng kan ya sama juga. Kalau orang Jawa bilangnya kan kepeng, kalau orang Tionghoa lihat dimasukkan lah. Oh, berarti orang Cina udah mulai perdagangan udah lama banget. Ya iya, zaman era Mataram, kerajaan Mataram pun juga sudah masuk. Terus ini uangnya digunain di Nusantara ya, Pak? Iya. Nah, itu tadi penjelasannya. Maaf ya kalau nggak begitu dengar atau nggak begitu jelas, karena ya begitulah. Sekarang lanjut ke sejarah itunya apa tuh? Majapahitnya. Menurut cerita Dawuh Yang Meru yang merupakan orang pelarian dari Majapahit, situs ini berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit di era Prabu Brawijaya V. Konon, sang raja memiliki seorang istri dari negeri Campa yang memeluk agama Islam. Tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa. Namun, Prabu Brawijaya V memiliki banyak selir, dan salah satunya seorang putri dari Tionghoa yang sangat cantik, diberi nama Ariati Sekarwangi. Sayangnya, karena pengaruh para selir lainnya menganut agama Buddha, Prabu tetap teguh pada ajaran nenek moyangnya, yaitu agama Buddha.
cerita ini nih menggambarkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan keyakinan dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Dan hingga kini, situs Beteng ini masih menjadi saksi bisu jejak masa lalu yang penuh misteri. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.